Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zanzibar Najmuddin Syabani dari kelas A dengan NPM 211000016. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek hukum internasional. Pengertian subjek hukum internasional adalah setiap pemilik, pemegang, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Pada awal mula kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dianggap sebagai subjek hukum internasional. Syarat subjek hukum internasional. Untuk menjadi subjek hukum internasional, suatu entitas harus memiliki personalitas hukum atau legal personality. Untuk dapat dikatakan telah memiliki personalitas hukum, entitas tersebut harus memiliki beberapa kecakapan tertentu. Kecakapan personalitas hukum internasional. Ada yang pertama, mampu mendukung hak dan kewajiban internasional. Kedua, mampu melakukan tindakan tertentu yang bersifat internasional. Ketiga, mampu menjadi pihak dalam membentuk perjanjian internasional. Keempat, memiliki kemampuan untuk melakukan penuntutan terhadap pihak yang melanggar kewajiban internasional. Kelima, memiliki kekebalan dari pengaruh atau penerapan yurisdiksi nasional suatu negara. Keenam, dapat menjadi anggota dan berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional. Jenis subjek hukum internasional. Subjek-subjek hukum internasional yang diakui. Yang pertama ada negara, kedua organisasi internasional, ketiga Palang Merah Internasional, keempat Tahta Suci Vatikan, kelima organisasi pembebas atau bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya, keenam kaum beligerensi, ketujuh orang perorangan, kedelapan wilayah perwalian, kesembilan organisasi internasional non-negara atau non-pemerintahan, ke-10 perusahaan transnasional dan perusahaan multinasional. Pertama saya akan menjelaskan tentang negara. Subjek hukum internasional dalam arti klasik dan paling utama karena dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat internasional. Dalam negara federal, yang menjadi pengemban hak dan kewajiban subjek hukum internasional adalah pemerintahan federal. Ada kalanya konstitusi federal memungkinkan negara bagian menjadi subjek hukum internasional. Selanjutnya ada Tahta Suci Vatikan. Subjek hukum internasional dalam arti penuh dan sejajar kedudukannya dengan negara lain. Perjanjian Lateran pada tanggal 11 Februari 1929 antara Italia dan Tahta Suci yang isinya adalah mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan. Berdasarkan perjanjian tersebut, negara Tahta Suci Vatikan dibentuk dan diakui sebagai hukum atau subjek hukum internasional. Saat ini, Tahta Suci memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara di dunia yang sejajar kedudukannya dengan perwakilan diplomatik negara-negara lain. Ada Palang Merah Internasional yang selanjutnya. ICRC atau International Commission of Red Cross berkedudukan di Jenewa,
mempunyai posisi yang unik dalam sejarah hukum internasional, merupakan subjek hukum internasional terbatas. Palang Merah Internasional adalah subjek hukum internasional yang bersifat terbatas, yang lahir karena sejarah, yang kemudian kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah. Saat ini, Palang Merah Internasional diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai hukum atau subjek hukum internasional, walaupun dalam ruang lingkup yang sangat terbatas. Selanjutnya ada juga organisasi internasional. Bukan merupakan fenomena baru dalam tatanan masyarakat internasional. Berdirinya organisasi internasional pada hakikatnya didorong oleh keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerjasama internasional secara permanen dalam rangka mencapai tujuan bersama. Jika suatu organisasi internasional belum mampu menunjukkan kemandiriannya, organisasi internasional yang demikian tidak atau belum berkedudukan sebagai subjek hukum internasional baru diakui sebagai subjek hukum internasional setelah adanya advisory opinion yang diberikan oleh Mahkamah Internasional. Contohnya seperti PBB meminta pendapat hukum dari Mahkamah Internasional terkait masalah terbunuhnya Pangeran Bernadotte dari Swedia yang bertindak sebagai mediator PBB di Israel pada tahun 1948. Apakah PBB mempunyai kemampuan hukum untuk mengajukan klaim ganti rugi terhadap pemerintahan de jure atau de facto yang bertanggung jawab? Mahkamah Internasional secara tegas menyatakan bahwa organisasi internasional adalah subjek hukum internasional dan mampu mendukung hak-hak dan kewajiban internasional, dan juga bahwa organisasi internasional memiliki kapasitas untuk mempertahankan hak-haknya dengan melakukan tuntutan internasional. Selanjutnya ada subjek hukum internasional yaitu individu. Pada awal masa pertumbuhan hukum internasional, individu hanya sebagai subjek hukum internasional. Dalam perkembangannya, hukum internasional sudah memberikan hak-hak dan memikulkan kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum internasional secara langsung kepada individu. Individu juga dapat diminta pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan-tindakan yang diduga merupakan pelanggaran atas kaidah-kaidah hukum internasional. Ketika adanya penuntutan penjahat-penjahat perang di hadapan Mahkamah Internasional yang diadakan khusus untuk itu oleh negara-negara sekutu yang menang perang. Dalam proses peradilan yang diadakan di Nuremberg dan Tokyo, para penjahat perang tersebut dituntut sebagai individu untuk perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap peri kemanusiaan, pelanggaran terhadap hukum perang, permufakatan jahat untuk mengadakan perang. Dengan adanya peradilan Nuremberg dan Tokyo tersebut, maka seseorang dianggap langsung bertanggung jawab sebagai individu atas kejahatan perang yang dilakukannya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan dalam berkata dan dalam tindakan, dan mohon maaf jika video ini kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.